Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan dan hormati, kita sudah memasuki sesi ke-6 atau ada yang sesi ke-7. Terima kasih sudah tetap bersemangat dalam mempelajari ekonometrik. Di sesi ini saya sudah mengunggah materi melalui Learning Management System terkait dengan topik utama adalah analisis regresi dengan EPUS. Baik, kita mulai. Semoga semuanya sudah memiliki software EPUS di laptopnya, dan yang belum memiliki silakan bergabung dengan teman yang lain untuk berkelompok dan belajar, sehingga capaian pembelajaran dan target belajar pada ekonometrik sesuai dengan rencana pembelajaran di semester ini. Kita mulai. Saya akan buka dan sharing EPUS-nya. Baik, kita akan mulai dengan menginput objek. Dalam analisis regresi dengan EPUS, ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah membuat menu objek atau variabelnya. Kemudian kita akan melakukan korelasi dan melakukan regresi. Selanjutnya, kita akan membuat analisis dan interpretasinya pada Word. Mulai pada file, di sini ada file, menu file. Kemudian Anda bisa ketik new. Kemudian di sini ada work file new. Seperti yang sesi sebelumnya, kita pilih di sini adalah date regular frekuensi. Kemudian frekuensinya adalah tahunan, mulai dari tahun 2010 sampai 2019. Sudah kita okekan. Kemudian akan muncul work file artikel. Kita buat objek baru, kita buat variabelnya, mungkin ada 3 atau 4 variabel. Klik objek. Pada sesi ini saya tidak akan menarik atau mengimpor data dari Excel. Kita akan membuat secara manual dengan mengklik objek dan membuat variabelnya secara manual, mengerjakannya pada work file pada EPUS ini. Klik objek, jangan lupa new objek. Nah, di sini ada faktor, grade, kemudian group, ada metrik, dan seterusnya. Umumnya sih kita menggunakan series, bisa juga sampel, tapi sebagian besar menggunakan series. Kita klik series. Oke, series keluar, baru kita klik namanya. Penjualan. Oke. Dan kita buat lagi objek baru, new objek, dengan nama promosi. Dan kita okekan kembali. Kemudian objek lagi, new objek. Mungkin kita akan klik dengan jenis datanya yaitu reset. Oke lagi. Kita sudah mempunyai 3 objek atau variabel baru, yaitu penjualan, promosi, dan riset. Kita buka dengan mensorot, kemudian klik kontrol, kita buka penjualan, promosi, dan riset. Kita open as a group. Nah, ini sudah terlihat ya. Baru untuk menginput data ini, kita klik edit. Baru kita bisa menginput berapa penjualan dilakukan. Dan misalkan kita klik pada penjualan 12753 enter, kemudian 12224 enter, kayak gitu ya. 12526 enter, seterusnya 1314 114, 15, dan seterusnya.
Ketiklah sampai semua data terisi. Kita misalkan datanya acak 1652, kurang ya, kita ulang lagi 20573, klik lagi 22172, kemudian 239173. Oke, kita sudah mendapatkan data penjualan. Kemudian kita lanjutkan mengklik promosi. Promosi juga kita buat biayanya 811, misalnya kita pakai desimal, titik. Oke, kemudian 10873 gitu ya. 11321.4. Ini datanya acak ya, bisa apa saja. Kecuali dalam soal atau latihan atau data penelitian Anda membuat dalam bentuk yang berbeda. Jadi jangan terlalu besar juga perbedaannya. Tentangnya tidak cukup jauh dengan riset yang Anda lakukan atau data yang Anda observasi. 1637, 6.2, 295, 63.7, oke, 333, 76.7, kemudian 383, 354.9, kemudian 5430. Ini kayaknya sudah kita lakukan pada risetnya. Berapa biaya riset yang dilakukan? Misalnya 281.5, kemudian 287.9, 354.1, 378.6, 45 gitu ya, 7, 616, titik lagi 6, 8, kita angkat 7 lah ya, 767.5, kemudian 790.5, 861,2.2, kemudian naik lagi 978.5. Kita sudah mendapatkan datanya, sudah kita insert semua, kemudian kita lihat deskriptif step-nya, karena kita harus melakukan analisis deskriptif. Oke. Jangan lupa untuk menyimpan dulu data. Saya simpan dulu, save as. Kemudian pada tips of file, kita simpan di menu. Ini adalah series, ada yang 6, ada yang 7. Kita buat seriesnya. Jangan lupa untuk menyimpan, karena kita akan bisa memanggil dan menggunakan sewaktu-waktu. Gitu ya. Oke, di sini saya simpan analisis regresi dengan EPUs. Sesi 6 atau 7. Set. Oke, double precision calculation. Nah, kita sudah mendapatkan data input dan formatnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan melakukan analisis deskriptif. Seperti biasa, kita klik view, kemudian deskriptif statistik, common sample. Oke, kita sudah dapatkan datanya. Apakah semuanya akan menyimpan? Boleh disimpan dengan freeze. Setelah di freeze, di name, tulislah deskriptif start. Oke. Bisa close. Sini sudah ada deskriptif start. Kita akan panggil ya. Keluar. Sudah. Nah, karena kita akan melakukan analisis di Word, kita copy. Oke, copy. Ini kita tutup dulu. Saya akan tarik ke Word-nya. Kita akan tarik ke Word. Di mana Word untuk menyimpan analisis kita, saya sudah siapkan.
Oke, ini adalah analisis word-nya. Tulis dulu, analisis regresi dengan reviews. Anda sudah mendapatkan data penjualan, promosi yang diklik manual atau diketik manual. Kemudian kita bisa rapikan nanti ya kolomnya, Anda mau simpan, warnai, kemudian ubah fontnya, itu bisa dilakukan di format ini. Biasakan untuk selalu melakukan analisis dengan menulis tabel analisis deskriptif data penjualan, ya, data penjualan, promosi, dan riset. Nah, setelah ini Anda bisa taruh di center dan seterusnya. Kemudian jangan lupa tulis sumber data. Sumber data, olah data reviews. Ini dari tabel di atas diketahui berapa rata-ratanya. Kemudian Anda tulis tertinggi. Ini saya besarkan sedikit. Rata-rata pada penjualannya berapa gitu ya. Lakukan analisis pada seluruh variabelnya. Rata-rata, tertinggi, minimal, maksimal, dan yang lain-lain. Jangan lupa, jangan berhenti sampai di sini. Kita akan lakukan analisis grafik ya, seperti yang kemarin kita lakukan. Oke, kita stop. Saya tunjukkan dulu tabel reviews yang kita sudah mainkan tadi. Lihat ya, reviews-nya, kita panggil grade-nya. Processing, di sini ada line symbol basic grade, oke dulu. Oke, di sini datanya kecil karena ada penjualan, tinggi adalah promosi gitu ya. Tapi bisa dilihat riset dan yang lain kecil. Nggak apa-apa, kita akan simpan. Kita freeze. Oke. Sini ada freeze. Anda simpan lagi name dengan cara grab desktop. Oke. Ya sudah ada di sini, ada descriptive tab, ada grab start. Ini juga Anda copy dan pindahkan kepada Word untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Oke, kita delete dulu. Nah, kita akan melakukan analisis korelasi dan regresi. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kita melakukan korelasi? Apa itu korelasi? Korelasi adalah analisis untuk mengetahui seberapa kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas atau variabel yang menjelaskan atau variabel eksogen kepada variabel terikatnya. Hubungannya bisa korelasi, punya hubungan positif, punya hubungan negatif. Oke ya. Jadi yang disebut R itu menyatakan bahwa hubungannya bisa positif, searah gitu ya, atau bisa negatif. Nah, jadi rentang atau skala interpretasinya mulai dari angka 0 atau lemah atau sangat kuat. 1. Bisa berbanding arah. Kalau berbanding arah itu disebut negatif. Tapi kalau dia itu positif, berarti dia searah. Hubungannya kuat. Nah, kita mempunyai berapa variabel? Kalau ditulis dalam persamaan ekonometrika,
alfa gitu sama dengan beta 0, ini adalah konstanta, plus beta 1 X1, ingat ya, plus beta 2 X2 plus residual error atau variabel yang tidak diobservasi. Pertanyaannya, yang mana yang disebut X1, beta 1, atau kita bisa buat X1-nya itu menjadi theta. Misalnya kita hapus ini jadi berbeda dengan statistika ya, misalnya kita buat dia menjadi theta. Oke. Nah, kalau dia menjadi theta ya, kita ubah menjadi theta 1. Ini adalah theta 1, ini adalah theta 2. Nah, theta 1-nya adalah apa? Jadi alfanya adalah, kita tulis di sini, alfa itu adalah variabel penjualan. Kemudian si theta 1 adalah apa? Jadi penjualan itu dipengaruhi oleh banyaknya promosi. Jadi sebelum kita melakukan running dan olah data dengan Ivius, kita harus tahu dulu fungsi atau persamaan modelnya. Dalam ekonometrika, kita melakukan pemisalan dengan melakukan simplifikasi atau penyederhanaan. Di sini adalah model, theta 1-nya, theta 2-nya tadi adalah riset. Nah, kita ingin tahu bagaimana hubungan antara si theta 1 ini terhadap penjualannya. Atau hubungan antara theta 2 riset terhadap siapa? Penjualan. Oh, kita buat ya, hubungan searah atau tidak searah. Contohnya kan tadi, bagaimana theta 1 terhadap siapa? Terhadap si alfa, penjualan. Bagaimana hubungan antara si theta 2 terhadap siapa? Terhadap alfa, alfanya penjualan. Ini adalah promosi, ini adalah variabel penjualan. Kemudian yang ini adalah riset. Hubungannya apa sih, searah, tidak searah, kuat, lemah? Kalau kuat, berarti hubungannya 1. Oke, kita akan coba olah dan mainkan gitu ya dengan Ivius. Bagaimana model ekonometrika pada korelasinya? Oke, kita coba lakukan klik. Di sini ada grup statistik. Nah, deskriptif statistik bisa kita juga tarik dan olah lewat sini. Kemudian kita lakukan correlation. Apa yang mau kita korelasikan? Penjualan. Kita tarik semua ya. Ini kita akan lakukan korelasi semua. Saya delete dulu, yes, delete. Penjualan, kemudian promosi, kemudian riset. Sini ada open, as a group, view, cross correlation, oke, select dan lead-nya. Nah, kita lakukan dulu modeling yang lain. Ini adalah lead dan lag. Nah, pada kondisi besaran korelasi secara serempak atau secara bersama-sama pada
pengolahan data itu juga kita bisa inputting, ya, inputting atau cek. Biasanya pengolahan pada korelasi atau inputting tadi sering sekali diumpamakan dengan pada uji BLUS, Bayes Linear Unbiased Estimator. Kalau kita pahami penilaian dengan membuat Bayes Linear Unbiased Estimator, itu juga bisa kita lakukan secara sederhana. Nah, kalau kita melakukan Bayes Linear Unbiased dengan multi-call, di sesi berikutnya kita akan buat dengan Bayes Linear Unbiased. Kemudian kita akan sedikit olah selain statistik tadi, gitu ya. Kita akan coba merefresh equation-nya. Nah, bagaimana selanjutnya dalam pengolahan atau inputting? Di sini kita ada quick estimate equation. Jangan lupa yang dijelaskan siapa tadi? Yang alfanya adalah penjualan. Kemudian jangan lupa selalu tulis C untuk regresi. Baru variabel θ1 siapa tadi? Promosi. Kemudian variabel θ2-nya adalah reset. Ini ya, sebenarnya bisa klik aja, tapi kita bisa tuliskan kalau hurufnya sama, tidak akan jadi pengaruh. Nah, ini kita set. Jangan lupa ya, yang dijelaskan atau terikat atau endogen itu di dalam, yang ikut menjelaskan bebas variabel eksogen itu adalah promosi dan reset. Ini yang kita okekan. Oke. Nah, ini adalah variabel yang kita hasilkan. Ya, kita name. Apa ini? Equation, atau kita tulis regresi 1. Oke. Jangan lupa kita Ctrl, copy. Yap. Kemudian kita lakukan analisis pada word-nya. Saya akan panggil word-nya analisis regresi. Nah, ini Word. Kita melakukan analisis tadi, jangan lupa ya, grafik di template-nya ditaruh di sini, graph tadi. Gambarnya kita tulis analisis regresi. Ctrl V. Nah, bagaimana kita menuliskan persamaan fungsi regresi? Nah, tadi kita tulis adalah alfa sama dengan theta. Alfanya berapa? Alfa gitu ya. Insert equation. Di sini ada, ini kan Anda bikin persamaan di sini. Di sini ada alfa, theta, equation ya. Bikin persamaan. Cari dulu alfanya mana ya. Beta. Ini alfa. Alfa sama dengan kita bikin theta atau beta. Ini ada beta 0 plus beta 1. Kalau mau bikin equation bisa pakai ini sebenarnya, kalau mau dalam kurung kecil gitu ya. Bikin kayak gini aja. Tinggal input beta 0. Disebut beta 1.
Variabel tadi kita sepakati theta kan ya. Tetanya ini, oh salah. Sini, Anda tinggal tulis 1 plus theta 2 kemudian theta 2 gitu ya. Ini adalah theta 2. Tulis plus error. Plus kita bisa tulis ini. Nah, ini adalah persamaan fungsi kita. Kemudian kita tulis di bawahnya. Bagaimana menulis persamaan? Kita bisa copy di sini. Copy, lakukan analisis. Ini Anda tulis apa? Beta 0-nya berapa? Ingat ya, beta 0 adalah koefisien. Ini dia konstanta. Beta 0 adalah konstanta. Kita tulis koefisiennya. Copy, masukin ke ini dong. Nah, enter. Oke, kemudian promosi adalah koefisien atau beta 0. Beta 1 ya. Kemudian series set adalah ini. Oke. Ini tinggal fix. Nah, baru Anda terjemahkan. Analis atau tulis ya, interpretasi dari persamaan fungsi regresi di atas diketahui konstanta atau dalam kurung apa tadi ini ya, beta 0 ya. Beta 0. Oke, V sama dengan berapa? 7477.763. Artinya tanpa adanya variabel promosi atau dan variabel riset, besarnya jumlah penjualan adalah 747763. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tulis lagi beta satunya berapa tadi? Nah, beta 1 kan sama dengan ini ya. Kita tulis dulu. Beta 1. Sama dengan berapa tadi? Kita tulis beta satunya adalah 0,005. 0,005. Artinya perubahan satuan pada variabel promosi akan menambah besaran jumlah jumlah penjualan sebanyak 0,005 satuan. Kayak gitu. Yang selanjutnya beta 2-nya tadi berapa? Beta 2-nya kita lihat ya, beta 2 adalah 14,89. Jangan lupa tulis beta 2 ada beta 2. Oke. Beta 2 copy. Kemudian Anda tuliskan lagi di sini beta 2 sama dengan 14. Kita intip lagi ya. 14,891. Artinya perubahan satu satuan pada result
akan menambah besaran jumlah penjualan sebanyak 14,891 sebanyak banyak. Nah, kita sudah melakukan dan membuat analisis regresi, fungsinya sudah ada ini. Kita buat. Kemudian kita lakukan, ini ada R-square. R-square itu adalah besaran kontribusi pengaruh variabel X atau bebas. Siapa dia? Promosi dan riset terhadap penjualan. Kalau variabelnya satu bebas cuma ada satu, misalnya penjualan saja, kita bacanya adalah R-square. Tapi kalau dia lebih dari satu variabel, maka yang kita lihat adalah adjusted R-square. Ini yang kita ambil. Oh, sorry. Nah, ini yang kita akan lakukan analisis disebut koefisien determinasi. Oke, kita lakukan analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi atau R kuadrat. Kita insert lagi pakai equation. Di sini ada ini ya, bisa pakai ini R square atau korelasi pangkat 2 sama dengan berapa tadi? 0,90. Karena yang kita lihat adalah ini yang kita lihat. Jangan lupa, yang kita lakukan analisis adalah adjusted R square. Ya, 903,299. 903,299. Artinya, kontribusi variabel promosi dan variabel riset menjelaskan penjualan atau besarnya penjualan, menjelaskan besarnya variabel penjualan adalah ini tinggal dikalikan 0,9032 kali 100%. Jadi 90,32%. Dan sisanya sebesar 100 dikurangi 32, berarti sekitar 9,68 ya, 68% dipengaruhi variabel lain yang tidak diobservasi dalam. Biasanya kita lihatnya di mana? Biasanya di dalam error residual. Mana itu? Yang ini ya. Yang ini. Oke. Ada pertanyaan? Silakan Anda coba dulu. Lakukan analisis secara baik untuk pada variabel. Kemudian data lengkap dan video pembelajaran ini bisa Anda ikuti ulang karena di LMS materi ajarnya sih sudah ada. Saya simpan dulu, Ctrl S. Materi sudah ada. Anda tinggal mencoba dengan analisis time series data yang kemarin dibuat graph dan analisis statistiknya, diteruskan saja Word-nya atau diteruskan saja
atau ingin bermain-main dengan menginput data atau format data baru, silakan dicoba. Dan semoga bisa semakin lancar dengan semangat tentunya. Jangan lupa kita akan UTS dengan melakukan analisis terhadap statistik data yang akan di-upgrade, karena ekonometrik itu menyangkut statistika, matematika, dan teori ekonomi. Jadi kita akan lakukan analisis terhadap data yang Anda buat dengan menggunakan tools EPS. Sekian dari saya, tetap semangat, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sukses UTS-nya, sukses belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.